Akang Teteh, mahasiswa yang saya banggakan, yang saya sayangi, dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh sekalian, perkenalkan nama saya Muhtaridi. Saya adalah guru besar dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Yang kali ini, dalam mata kuliah OKK ini, saya akan membagikan materi yang bertemakan prinsip dan penerapan aksi sosial berikut ini. Nah, Akang dan Teteh sekalian, mata kuliah ini adalah modul kali ini adalah pertemuan kelima. Ya. Adapun slide selanjutnya adalah kita akan mempelajari capaian pembelajaran dari modul ini. Capaian pembelajaran itu terdiri dari pertama, Akang Teteh kalau sudah belajar materi ini, maka Akang Teteh bisa menjelaskan konsep aksi sosial, memahami prinsip aksi sosial, mendeskripsikan proses dan strategi aksi sosial, dan menyebutkan prinsip-prinsip aksi sosial. Itulah capaian pembelajaran dalam modul kali ini. Sedangkan Akang Teteh outline modul kali ini adalah pertama, yaitu pemahaman dasar tentang konsep aksi sosial, yang kedua strategi dan proses dari aksi sosial, serta modul dan prinsip aksi sosial. Dan terakhir, kita akan belajar bagaimana keterampilan yang penting untuk dikembangkan dalam praktik tindakan sosial. Akang Teteh sekalian, tahukah Akang Teteh tokoh-tokoh ini siapa? Apa jasanya sehingga dikenang di negara masing-masing, bahkan di dunia? Yang pertama, beliau adalah tokoh perdamaian berasal dari India yang menggerakkan masyarakat secara damai dalam menyelesaikan konflik masalah sosial. Dialah Mahatma Gandhi. Bukan hanya dikenal di India, tapi bahkan di dunia. Next slide. Nah, kemudian yang kedua adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela menggerakkan masyarakat untuk memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial. Yang ketiga adalah pahlawan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang seharusnya kita tidak asing bagi kita dengan semboyan Ingar Sosumtolodo Imbangun Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Beliau menggerakkan masyarakat agar dapat mengenyam pendidikan dengan mudah, dan berkat beliaulah kita sekarang bisa kuliah dan masuk Universitas Pajajaran. Tokoh yang terakhir adalah tokoh emansipasi wanita asal Jawa Barat. Nah, yang beliau adalah peduli pada pendidikan anak-anak. Beliau menggerakkan ibu-ibu untuk menyekolahkan anaknya, sehingga anaknya bisa memiliki pendidikan yang layak untuk melawan penjajah saat itu. Beliau adalah Raden Dewi Sartika. Next slide. Nah, berikut kita akan belajar bagaimana aksi sosial. Apa itu aksi sosial? Yang pertama, Friendland mendefinisikan aksi sosial sebagai upaya individu, kelompok atau komunitas dalam rangka kerja, filosofi, dan praktik kerjaan sosial yang bertujuan mencapai kemajuan sosial dan mengubah kebijakan sosial di dalam masyarakat. Kemudian, memperbaiki undang-undang sosial dan layanan kesehatan kesejahteraan. Teori selanjutnya, Baldwin mengatakan bahwa aksi sosial adalah upaya terorganisir untuk mengubah lembaga-lembaga sosial dan ekonomi dengan tujuan menghasilkan perubahan-perubahan esensial dalam lembaga-lembaga yang sudah mapan dan menghasilkan gerakan reformasi politik, demokrasi industri, legislasi sosial, keadaan rasial dan sosial tentunya, serta kebebasan beragama dan kebebasan sipil. Aksi sosial juga didefinisikan juga sebagai proses membawa perubahan yang diinginkan dengan usaha kelompok dan masyarakat yang disengaja, yang bertujuan tentu menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan menjaga aksi sosial selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa aksi sosial adalah metode kerja sosial untuk menggerakkan, memobilisasi masyarakat yang bertujuan bahwa
perubahan struktural dalam sistem sosial untuk mencegah perubahan yang merugikan dan mengubah atau meningkatkan institusi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Baiklah adik-adik, mari kita lihat apa itu ciri-ciri aksi sosial sehingga suatu kegiatan bisa disebut aksi sosial. Yang pertama adalah dilakukan oleh individu atau kelompok orang-orang yang bekerja sama. Yang kedua, tidak diwajibkan atau tidak ada paksaan apapun. Yang ketiga, dilakukan tidak untuk keuntungan pribadi, tapi dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Ya, yang keempat adalah merupakan usaha untuk membawa perubahan sosial. Kemudian yang kelima, adanya aksi kolektif secara langsung dari masyarakat atau dari individu, ya, atau dari golongan maksudnya. Yang keenam terakhir, memperkuat kapasitas serta rasa percaya diri dari masyarakat dalam menaikkan daya tawar warga tersebut terhadap pembuat kebijakan, dalam hal ini stakeholder pemerintah. Baiklah, adik-adik, akang-akang teteh mahasiswa, aksi sosial mempunyai prinsip dalam hal 4, ya, yaitu pertama partisipatif. Apa itu partisipatif? Partisipatif itu adalah peran serta atau keterlibatan aktif masyarakat atau yang kita sebut dengan active citizen. Dan masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan atau yang kita sebut sustainability atau yang kita sebut keberlanjutan, dengan memberikan sumbangan tenaga pikiran atau bentuk material ya. Nah, pemicu partisipatif disebut active citizen yang saya sebut tadi. Baik. Ciri yang kedua, sebelumnya, pemberdayaan. Pemberdayaan ini adalah upaya penguatan kapasitas sosial yang ada di suatu kelompok atau masyarakat, atau upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga yang ada dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Kemudian kemandirian yang ketiga, yaitu salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Dan terakhir, yang keempat adalah pada prinsip terakhir ini, aksi sosial diharapkan berdampak pada 17 goal SDGs untuk berkelanjutan sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan kelembagaan. Universitas Padjadjaran sangat konsen dengan prinsip aksi sosial ini sehingga telah membentuk pusat kajian SDGs pada SDG Center. Kemudian, akang teteh mahasiswa, selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimana aksi sosial dilakukan, maka pahami bagaimana strategi aksi sosial dilakukan. Strategi yang pertama adalah membangun kredibilitas. Ini mungkin metode juga disebut. Membangun kredibilitas yaitu menciptakan citra publik dalam menegakkan kebenaran dan keadilan pada tingkat sosial masyarakat. Strategi yang kedua adalah legitimasi, merupakan gerakan moral yang dituntun berdasarkan keagamaan atau religi, peraturan, regulasi, dan etika. Masih ingat bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan yang merupakan tokoh penggerak aksi sosial dan pendidikan pada metode ini. Yang ketiga adalah para penggiat seni yang menggunakan karyanya untuk menggerakkan masyarakat dalam menegakkan kebenaran. Sebutlah Iwan Fals, Hari Rusli, Prancis Halatua, yang menggunakan karya seninya untuk menggerakkan masyarakat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Atau masih ingat bagaimana Wali Songo menyebarkan agama Islam, memperbaiki sistem sosial yang ada di masyarakat, menggunakan budaya di masyarakat tersebut. Ya. Dan terakhir tentunya metode strategi gabungan dari semua yang berpondasi pada edukasi, persuasif, kekuatan massa seperti demonstrasi. Baiklah, itulah adik-adik contoh-contoh strategi dan prinsip aksi sosial. Setelah memahami strategi aksi sosial, mari kita lihat, pahami bagaimana proses aksi sosial yang terjadi. Pertama, kita pahami masalah apa yang terjadi di masyarakat atau disebut masalah sosial. Maka kita identifikasi masalahnya. Kemudian kita analisis situasinya. Nah, setelah itu maka kita membuat pemetaan sosial. Yang pemetaan sosial ini kita membuat analisis geografi, kemudian analisis situasi,
Kemudian Anda juga secara visual mengenal komunitas, bagaimana budaya sosial atau budaya masyarakat. Dan tahap selanjutnya adalah penerapan aksi yang berpegang pada luaran atau output dan outcome. Terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang terus berlanjut pada program keberlanjutan atau yang berpengaruh pada program 17 Goal SDGs. Nah, Akang Teteh mahasiswa, pada slide selanjutnya ini, penerapan aksi sosial dilakukan pada tahap pelaksanaan. Selanjutnya, yaitu pertama pra-pelaksanaan. Ya, tahapan pra-pelaksanaan ini terdiri dari pemetaan komunitas. Nanti yang saya terangkan setelah ini, pemetaan komunitas. Pemetaan komunitas itu terdiri dari adalah analisis geografi, analisis situasi, wilayah, dan lain sebagainya. Kita menggambar seadanya, tidak harus bagus, secara kasar boleh. Yang penting kalau teman-teman kelompok kita paham. Kemudian di dalam pra-pelaksanaan kita mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, memilih prioritas masalah, kemudian merumuskan tujuan. Setelah itu, input. Pada proses input ini, kita menentukan rencana aksi. Ya, rencana aksi. Rencana aksi yang ditentukan tentu berdasarkan isu sosial atau tema yang kita pilih. Apakah lingkungan, pendidikan, ataupun wirausaha. Ya. Kemudian input selanjutnya adalah berapa sumber daya yang kita perlukan. Kemudian metode aksi yang mana yang akan kita gunakan. Dari mana sumber dana yang akan kita gunakan untuk menggerakkan masyarakat ini. Lalu selanjutnya output. Dari input yang kita peroleh, tentu kita bergerak berdasarkan output, yaitu luaran, baik output maupun outcome. Dan terakhir adalah keberlanjutan, ya, atau monitoring evaluasi keberlanjutan yang terdiri bagaimana pengaruh keberlanjutan terhadap ekonomi, sosial, biologi, ekologi, dan kelembagaan. Baik, Akang Teteh mahasiswa yang saya sayangi, ya, bahwa untuk memahami penerapan aksi sosial, marilah kita simak video mahasiswa. Ya, tapi sebelum menyimak video mahasiswa, marilah kita lihat bagaimana pemetaan sosial dilakukan. Nah, di dalam pemetaan sosial, kita akan menentukan pertama geografi, misalnya. Kemudian ada masalah apa, tempat yang kita sukai untuk bertemu, tempat misalnya tempat kumpul dan lain-lainnya. Nah, sehingga kita bisa menentukan bagaimana aksi sosial dilakukan dan kita bisa menentukan isu. Setelah itu baru kita menentukan rencana aksi sosial. Ya, jadi di dalam pemetaan komunitas sosial kita merenungkan analisis komunitas tempat yang menjadi sasaran aksi sosial kita. Sehingga kita memahami berbagai perspektif tentang komunitas. Kemampuan identifikasi masalah dari pembangunan sosial. Nah, adik-adik sekalian, nah, untuk penerapan aksi sosial, maka mahasiswa OKK 2020 yang diketuai oleh Jonathan Huta-Barat telah melakukan perannya dalam menggerakkan masyarakat dan memperbaiki lingkungan di salah satu desa di Kabupaten Bandung Barat. Marilah kita simak video ini supaya kita lebih paham bagaimana aksi sosial dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang tadi di atas. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok Bandung 1 dari OKK kelas 79. Di video ini, kami ingin menjelaskan mengenai proyek yang sedang kami kerjakan, mulai dari proses pemilihan lokasi proyek, bagaimana kami bisa mendapatkan pendanaan, dan rencana kami ke depannya. Sebelum menjelaskan mengenai proyek yang sedang kami kerjakan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Halo. Halo semua. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya.
Halo semuanya. Kenalin, nama aku Kansa Konita, biasa dipanggil Enca. Nama saya Jonathan Calvin Huta Barat. Perkenalkan, nama saya Refal Sabila. Saya dari Nur Aziza. Saya Fadlan Rasyadi Ahmad. Nama aku Ananda Salman. Nama aku Matianta Kalyasantika. Saya Muhammad Faiz Fauzan Azima. Saya Syarafaf Alia. Aku Amanda. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Bangunan Internasional. Dari Program Studi Geofisika Fakultas MIPA. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Antropologi. Aku dari Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Dari Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Perikanan. Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter. Dari Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi. Mahasiswa jurusan Aktuaria. Universitas Pajajaran, Angkatan 2020. Dan saya dari Program Studi Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin, Politeknik Negeri Bandung, Angkatan 2021. Salam kenal. Kenal semuanya. Nah, itulah perkenalan anggota kelompok Bandung 1, di mana kelompok kami dibentuk sesuai dengan lokasi tempat tinggal kami yang sama, yaitu Kota Bandung. Lokasi tempat tinggal yang sama ini memudahkan kelompok kami jika sewaktu-waktu perlu bertemu secara offline atau jika kami harus ke lapangan untuk monitoring. Pertama, kami akan membahas mengenai lokasi di mana proyek kami dilakukan. Proyek kami dilakukan di Desa Sundenjaya yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, sebelum memutuskan untuk melakukan aksi sosial di Desa Sundenjaya, setiap anggota kelompok Bandung 1 melakukan mapping di daerah tempat mereka tinggal, yang kemudian akan dipresentasikan kepada anggota yang lain. Mapping kami lakukan menggunakan Padlet, di mana di dalamnya kami memasukkan profil singkat mengenai daerah tempat tinggal kami, letak geografisnya, fasilitas yang ada, serta analisis SWOT atau analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Setelah melihat hasil mapping dari setiap anggota, kami memutuskan bahwa Desa Sundenjaya merupakan lokasi yang tepat untuk kami melakukan aksi sosial. Dan kami yakin aksi sosial yang kami lakukan dapat memberikan dampak yang besar kepada Desa Sundenjaya. Dari mapping lokasi yang dilakukan, kami menemukan bahwa Desa Sundenjaya memiliki potensi di berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata. Potensi-potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai mata pencaharian. Selain itu, Desa Sundenjaya memiliki udara yang sejuk dan pemandangan alam yang indah. Salah satu tempat yang memiliki pemandangan indah di Desa Sundenjaya adalah tebing Patahan Lembang. Sayangnya, Desa Sundenjaya memiliki kelemahan, yaitu kurangnya kesadaran warga untuk menjaga dan melestarikan lingkungan desa. Pencemaran lingkungan paling parah terjadi pada lingkungan sungai di desa karena warga sering membuang limbah kotoran hewan dan sampah ke sungai. Nah, dan konsekuensi dari pencemaran ini adalah air sungai yang menjadi hijau pekat dan menimbulkan bau yang tidak enak. Maka dari itu, kelompok kami memutuskan untuk melakukan aksi sosial yang dapat membantu mengurangi pencemaran sungai. Aksi sosial ini kami lakukan dengan cara membantu komunitas lokal yang ada di Desa Sundenjaya, yaitu komunitas tani ternak Batu Lonceng. Demikian adik-adik akang TTT. Video yang kita saksikan, di mana di video itu memberikan pesan bahwa tidak harus kita punya materi yang lebih, tapi kita punya kekuatan dalam aksi sosial. Dengan komunitas, kita ajak teman-teman, meskipun tidak kenal, tapi kita bisa bersatu untuk melakukan aksi sosial, untuk melakukan aksi sosial bersama-sama. Akhirnya, izinkan saya menutup modul pada kuliah ini. Yang pertama, bahwa prinsip aksi sosial mengacu pada partisipasi, pemberdayaan, kemandirian, dan keberlanjutan. Aksi sosial dapat diterapkan dengan alur pertama identifikasi masalah sosial, pemetaan sosial, kemudian penerapan aksi, monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan. Demikian kuliah dari saya pada modul kali ini penerapan aksi sosial. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.